Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update baru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin dan seperti biasa kita bakal mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 849 billion dolar atau naik sekitar 3,19%. Akhirnya ya guys, kita melihat ada pergerakan yang lumayan signifikan di market. Walaupun kalau kita bandingkan dengan volatilitas tahun-tahun lalu, ini nggak ada apa-apanya. Tapi at least kalau kita bandingkan dalam 2 minggu terakhir, ya dalam 24 jam terakhir kita melihat ada pergerakan yang lumayan gitu, terutama di altcoin. Nah, Bitcoin sendiri di angka 17.234, Ethereum 1.310, BNB 279, XRP 0,35, kemudian Cardano 0,33, Dogecoin 0,07, dan Polygon Matic berada di urutan ke-10 dengan harga 0,86 dolar. So, per hari ini kita melihat market rata-rata dalam keadaan hijau, kenaikannya ranging antara 1, sekian persen hingga kurang lebih belasan persen guys. Top performernya di top 10 coin adalah Cardano dengan kenaikan hampir menyentuh 20%, spesifiknya di angka 19,91% ke 0,33 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, untuk video hari ini sebenarnya saya akan lebih berfokus ke data-data yang sebelumnya juga sering kita update dan kali ini akan saya kembali update guys supaya kalian lebih tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi sekarang. Dan salah satu komentar yang sering muncul di kolom komentar selama beberapa hari terakhir adalah soal kok tolong diupdate lagi untuk para paus sekarang itu lagi ngapain sebenarnya. Nah, kita bakalan update seputaran itu di patch yang ini, yaitu adalah Bitcoin Rich List. Kita melihat para wallet terbesar yang pemegang Bitcoin yang paling banyak itu sekarang lagi ngapain aja gitu. Nah, jika saya screening sedikit tadi di top 100 sebenarnya tidak banyak perubahan yang terjadi, oke. Sekali lagi kita akan mengeluarkan yang ada tulisan di bawah ini karena itu biasanya adalah walletnya exchange, jadi kita nggak masukkan itu, kita hanya melihat selain exchange. Nah, jika kalian lihat wallet nomor 4 itu memang ada melakukan distribusi, tapi jika kalian perhatikan ini distribusinya dilakukan di bulan Desember kemarin. Dia mengurangi ada sekitar belasan ribu Bitcoin, tetapi tidak dia lakukan lagi di bulan Januari ini. Tapi kalau misalnya kalian lihat secara overall bahwa dia masih mempunyai jumlah Bitcoin yang sangat banyak guys. Masih ada ratusan ribu Bitcoin jumlahnya. Jadi sebenarnya distribusi yang dia lakukan kemarin mungkin hanya kurang lebih 10% dari total yang dia punyai. Oke? Jadi itu adalah yang pertama. Tapi walaupun ada penurunan sebesar 15.800 Bitcoin di wallet nomor 4, tapi ini tertutupi oleh banyak sekali penambahan yang walaupun angkanya mungkin tidak sebesar dia, minusnya 15.000 langsung, tapi di sini kalian lihat ada plus 4.000, kemudian ada plus 1.000, di sini ada plus 3.000. Kemudian kalau yang ini tidak kita hitung ya guys, karena ini adalah walletnya exchange. Kemudian di sini kita bisa lihat ada plus 203, di sini ada plus 3.000, di sini ada plus 8.000, kemudian ada plus yang ya kecil-kecilan lah 194, ada yang 1.000 dan seterusnya. Jika kalian lihat secara overall, jika kalian tambahkan semuanya, itu top 100 masih dalam keadaan surplus guys, alias masih akumulasi. Oke, yang di sini juga lumayan banyak, ada plus 13.000 Bitcoin. Di bawahnya ada yang plus 11.000, kemudian di bawahnya lagi ada plus 344, ada yang 5.000, dan seterusnya. Jadi, jika kita hitung gitu ya, dari totalnya secara overall top 100 masih dalam keadaan akumulasi. Nah, jika kita cek ke halaman yang berikutnya, halaman kedua sampai halaman kelima, biasanya kita akan cek sampai top 500. Sekali lagi, tidak banyak perubahan yang terjadi. Oke, adapun sesekali kita akan melihat akumulasi terjadi. Di 144 ada penambahan sebesar 8.425 Bitcoin. Oke, di patch nomor 3 kita juga bisa melihat ada plus 7.700 Bitcoin. Kemudian juga ada plus 6.300, ada plus 5.000. Di patch nomor 4 ada yang plus 5.000, ada yang juga plus 4.000. Kalau misalnya kalian perhatikan, tidak ada yang distribusi guys. Di patch nomor 2 sampai nomor 5 alias dari 101 sampai 500 wallet terbesar Bitcoin itu cenderung antara ngehold atau akumulasi. Oke, antara ngehold atau akumulasi. Jadi kalau misalnya kalian perhatikan juga di
401 sampai 500, ini juga ada plus 4000, 3900, 3600, dan seterusnya. Jadi tidak ada yang minus sama sekali guys. Justru kalau misalnya kalian lihat di akhir-akhir di sini, tiba-tiba ada wallet baru-baru lagi yang bermunculan. Oke, yang plus 3000 ini harusnya orangnya sama nih guys. Oke, karena jumlahnya mirip-mirip semua, kurang lebih 3200 Bitcoin per satu walletnya. Dan ini kemungkinan diakumulasi oleh satu orang yang sama guys. Dan ini sebenarnya juga saya sarankan untuk kalian. Kalau misalnya kalian memang pengen melakukan akumulasi gitu ya, dan kemudian kalian akan simpan di cold wallet, cara paling amannya ya sebar ke beberapa tempat guys. Jangan sampai kalian all in ke satu tempat. Oke? Kalaupun kalian punya cold wallet, saya juga tidak sarankan untuk semua asetnya ditaruh dalam satu cold wallet. Kalau mau lebih amannya lagi, belilah beberapa guys. 2 atau 3 cold wallet sekaligus, oke? Dan simpan ke beberapa cold wallet tersebut. Itu udah cara paling amannya menurut saya. Tapi itu pun tetap masih ada resiko, di mana kalau misalnya kalian sampai kehilangan device-nya, plus kalian lupa seed phrase-nya, ya sudah, kalian nggak bisa akses untuk aset kalian. Gitu. Jadi, yang seaman cold wallet pun tetap masih ada resiko, tapi ya paling tidak itu sudah minimalisir resiko yang kalian punya kalau misalnya kalian taruh di platform-platform seperti centralized exchange dan lain-lainnya. Nah, kalau misalnya teman-teman sekali lagi pengen membeli cold wallet, kalau saya pribadi pakainya Ledger, itu linknya sudah ada di kolom description box di bawah. Oke, kemarin cukup banyak yang tanya gimana caranya membeli, saya juga udah jelaskan. Jadi teman-teman tinggal klik saja. Kenapa harus pakai link di bawah, guys? Karena itu adalah link resmi websitenya Ledger. Kalau saya pribadi lebih prefer untuk beli langsung di website resminya, walaupun sekali lagi kalian harus bayar lebih karena ada pajak untuk masuk ke sini, tapi bagi saya itu lebih worth it dan bagi saya lebih tenang gitu membeli langsung dari websitenya. Oke, jadi itu adalah data yang pertama yang saya pengen sampaikan. Jadi secara overall kalau kita lihat top 500 itu cenderung dalam keadaan hold atau sedikit mengarah ke akumulasi. Distribusi yang terbesar kita hanya lihat di wallet nomor 4 minus 15 ribuan Bitcoin, itu pun dia lakukan di bulan Desember. Tetapi sisanya kalau kalian perhatikan itu surplus semuanya guys. Kalau kita hitung secara overall, walaupun ada yang minus mungkin 100 Bitcoin, 200 Bitcoin, tapi kalau kita hitung ke semuanya itu masih cenderung surplus. Oke, jadi itu adalah intinya untuk yang pertama. Kemudian yang kedua, ini adalah bisa jadi sebuah berita yang positif juga gitu ya. Ini adalah minor net position change. Selama beberapa bulan terakhir kita melihat ini para miners atau para penambang itu melakukan distribusi guys. Alias karena kita melihat harga Bitcoin itu cenderung terus menurun, maka mereka merasa tidak worth it untuk di hold Bitcoinnya dan mereka distribusi. Bisa jadi juga karena terpaksa, karena mereka harus melanjutkan operasional mereka. Oke, sehingga supaya mereka bisa menutupi biaya-biaya tersebut, mereka terpaksa harus menjual semua Bitcoin yang mereka punyai. Tapi untuk 1-2 minggu terakhir, kita sudah melihat selling pressure-nya sudah mulai berkurang, dan justru sekarang miners atau para penambang udah start kembali melakukan akumulasi, alias mereka kembali hold Bitcoin yang mereka sudah berhasil tambang. Oke, tapi mudah-mudahan ini bisa berlanjut juga ya guys. Karena sekali lagi, kalau ternyata kita melihat Bitcoin akan kembali drop ke angka 14, 13 atau 12 ribu, saya rasa akan ada kembali miners yang mungkin kesulitan untuk mempertahankan operasionalnya dan akan terpaksa lagi untuk menjual atau mendistribusi semua Bitcoin yang mereka berhasil tambang. Untuk sementara, kalau misalnya para miners terus melakukan akumulasi dalam artian semua Bitcoin yang mereka berhasil tambang itu mereka hold, maka at least gitu ya, kita akan melihat penurunan dari segi selling pressure guys. Oke, kalau kemarin ketika kita melihat para miner semuanya menjual Bitcoinnya, ya otomatis seperti yang saya sampaikan, setiap hari kita akan mendapatkan selling pressure dari para penambang. Karena kan mereka menambang itu setiap hari guys, dapat Bitcoinnya. Tapi ketika mereka sudah memutuskan, oke, sekarang mungkin udah saatnya untuk akumulasi dan hold lagi. Nah, mungkin dari saat itu kita bisa melihat selling pressure sudah start untuk mungkin berkurang juga. Oke, jadi ini adalah sebuah berita yang mudah-mudahan bisa bertahan, yang harusnya akan menjadi sebuah berita positif. Karena selama 4 bulan terakhir, menurut Will Clemente, yang kita bisa lihat juga datanya, 4 bulan terakhir itu cenderung minus distribusi. Tapi kali ini kita udah start lagi kembali melihat mereka melakukan hold. Oke? Dan yang terakhir, ini mungkin akan menciptakan pro kontra gitu ya, karena tidak semuanya
setuju dengan salah satu orang di sini, TechDev. Oke, banyak yang mengatakan dia adalah permabul kok. Jadi jangan diambil data dari dia. Tapi sekali lagi, saya tidak membeda-bedakan. Ada yang permaber, kadang juga saya ambil bahannya. Ada yang permabul, juga saya ambil bahannya. Selama dia menyajikan data, oke, data ya guys, bukan cuma sekedar opini, tapi ini ada datanya dan jelas terpampang di sini, maka menurut saya sah-sah saja untuk diambil gitu. Karena setiap orang berhak untuk beropini dong, ya kan? Nggak mungkin kita cuma bahas soal yang permaber, nggak mungkin juga kita cuma bahas yang soal permabul. Nah, jika kita perhatikan, data yang dia sajikan di sini adalah soal USDT dominance dan juga indikator RSI. Dan di sini disandingkan dengan weekly chart Bitcoin. Dan jika kalian perhatikan, menurut si TechDev harusnya akan ada sesuatu yang besar yang akan muncul dalam beberapa waktu mendatang. Tapi dia nggak kasih tahu ya, hal besar itu apakah bullish atau bearish. Dia cuma katakan harusnya akan ada sesuatu pergerakan yang besar terjadi dalam beberapa waktu mendatang. Dan saya pribadi juga sebenarnya cukup setuju dengan hal tersebut guys. Karena kita sudah berbulan-bulan ranging sideways di area range yang sangat kecil. Oke? Dan saya rasa harusnya tidak akan lama lagi sebelum kita melihat market akan start untuk bergerak lebih volatil. Tapi volatilitasnya apakah ke atas atau ke bawah? Ya tidak ada yang tahu 100% guys. Semuanya bisa lakukan prediksi, tapi in the end of the day market yang akan memutuskan. Tetapi jika kita lihat USDT dominance dan juga RSI, itu sama-sama sudah menunjukkan sebuah pattern yang bisa jadi kalian consider kalau USDT dominance ini sebagai rising wedge gitu ya. Kalau misalnya RSI ini cenderung miripnya seperti symmetrical triangle. Dan keduanya sudah berada di ujung pattern tersebut. Dan jika kita mendapatkan breakout dari kedua pattern ini, maka bisa jadi kita akan melihat semacam volatility di market. Jauh lebih masif daripada yang kita lihat di 24 jam terakhir. Karena jika kita bandingkan guys, sebenarnya volatility yang terjadi 24 jam terakhir itu, sebenarnya nggak ada apa-apanya kalau kalian bandingkan dengan tahun-tahun lalu. Ketika kita masih di pertengahan tahun 2021 atau akhir tahun 2021, itu volatilitasnya kenceng banget. Walaupun nggak selalu naik ya, bisa aja turun juga. Tapi at least kita lihat ada pergerakan. Tapi kalau beberapa minggu terakhir, kita melihat Bitcoin itu hanya bergerak dalam range kurang lebih 1.000 sampai 2.000 dolar. Dan saya tidak pernah melihat hal tersebut terjadi selama saya berinvestasi di kripto gitu guys. Oke, jadi itu adalah sebuah hal yang baru buat saya. Sebuah range yang sangat kecil secara persentase, dan kita berada di range tersebut selama berminggu-minggu atau justru sudah bulanan. Dan bagi saya, sekali lagi, saya juga setuju. Harusnya tidak lama lagi, kita akan melihat market kembali ke fase yang lebih volatil. Oke, jadi itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian, guys. Sekarang kita langsung masuk ke chartnya Bitcoin. Oke, untuk teman-teman yang sudah mengikuti video saya dari beberapa minggu yang lalu, harusnya sudah tahu bahwa saya pribadi selalu sampaikan saya expect gitu ya. Saya mengexpect bahwa senario paling ideal atau probability yang paling tinggi adalah kita akan kembali break di atas area 17.000 di sini. Oke, dan senario itu pada akhirnya sekarang terbukti terjadi, guys. Oke, dan kita pada akhirnya sudah mampu break dan nyampe ke sekitaran area yang kemarin kita sebut sekitaran 17.100 sampai 17.200. So, what's next gitu kan? Pertanyaannya selalu itu. Apa yang kira-kira selanjutnya akan kita lihat? Nah, jika teman-teman perhatikan, untuk sementara gitu ya, kita masih melihat di time frame yang kecil, pergerakannya termasuk cukup gitu ya, cukup impulsif ke atas guys. Oke, cukup impulsif. Setelah kita terkonsolidasi cukup lama di sini, pada akhirnya kita mampu break dan kita melihat ada pergerakan yang cukup impulsif. Tetapi jika teman-teman perhatikan di sini, kita sudah start melihat adanya bearish divergence tercipta di 15-minute chart, gitu ya, dimana kita membuat ada higher high, tapi di indikatornya kita sudah membuat lower high. Ini menunjukkan apa? Untuk short term, saya rasa bullish momentum sudah start untuk sedikit berkurang, tapi bukan berarti kita langsung akan reversal dari sini ya guys. Jika kita perhatikan struktur di sebelah kirinya, maka kita bisa menemukan bahwa area yang bisa jadi akan provide some resistance itu adalah di sekitaran sini. Oke, 17.200 sampai area 300-an ini akan menjadi area resistance-nya guys. Dan jika kita sandingkan juga dengan Fibonacci retracement, maka kita juga akan ketemu bahwa di sini akan ada area 0,5 Fibonacci retracement. Jadi bagi saya, harusnya Bitcoin akan bisa mengejar ke sekitaran area tersebut, gitu ya, sedikit break di atas area ini. Oke, mungkin juga udah menjemput sebagian stop loss yang berada di sini,
Kita akan pierce sedikit ke atas, mungkin ke sekitaran 17.300, 400, baru dari sana kita akan start untuk mendapatkan koreksi yang lebih besar. Oke, bisa aja kembali untuk menuju ke sekitaran area 17.000 untuk kembali nge-retest area yang sebelumnya menjadi resistance. Bisa aja kali ini kita flip menjadi area support. Jadi untuk sementara short term saya masih prefer ke arah bullish, walaupun gitu ya kita sudah mendapatkan ada indikasi bearish divergence, tapi kita masih belum menyentuh kedua area yang tadi saya sebutkan. Fibo 0,5 dan juga area resistance di sini. Oke, walaupun kita sudah menyentuh areanya, tapi saya rasa dengan adanya pergerakan yang cukup impulsif, kita masih punya sedikit ruang untuk nyampe ke sekitaran area tersebut 17.300 sampai 400 sebelum pada akhirnya kita akan mendapatkan koreksi tersebut terjadi. Oke, koreksinya bisa nyampe ke sekitaran area 17.000 di sini. Dan jangan lupa kita juga kemungkinan bisa mendapatkan ada semacam trend line di sini guys. Oke, kita bisa jadi akan mendapatkan trend line sebentar. Oke, nah seperti ini. Yang bisa jadi juga akan kita coba untuk kembali retest. Nah, trendline ini nantinya bisa kita manfaatkan juga untuk mencari setup guys. Kalau ternyata kita mendapatkan penurunan dalam bentuk yang korektif atau mannernya cukup korektif, maka ini bisa dijadikan peluang bagi kita untuk mencari long dan menargetkan mungkin ke sekitaran area 17.800 sampai 18.000 targetnya. Oke, karena tentunya ini adalah area major resistance berikutnya. Terlebih lagi di sini akan ada area trendline. Tetapi kalau pada akhirnya kita jebol di bawah area ini dan tidak mampu maintain di atas trendline-nya, oke, ini saya hapus dulu supaya lebih jelas. Ini dihapus dulu, oke. Nah, ini dia. Ya. Nah, jika kita ternyata tidak mampu maintain di atas area trendline di sini dan justru kembali breakdown dan berada lagi di bawah area 17.000, bagi saya ini adalah peluang untuk kembali short, menargetkan minimal ke area 16.600, dan kali ini bisa aja kita akan langsung menuju ke low lagi ke sekitaran area 15.500. Karena sekali lagi guys, sekali lagi, tidak ada keharusan Bitcoin untuk kembali menyentuh ke area di sini sebelum pada akhirnya kita breakdown lagi dan menuju ke area 15.500. Best untuk sekarang, senario yang kemarin saya sampaikan itu masih valid guys. Selama kita tidak mampu reclaim di atas area 18.500 dan konsolidasi di atas area tersebut, maka semua yang terjadi di sini bagi saya hanya adalah bearish consolidation sebelum pada akhirnya kita akan kembali move down. Sebelum saya dibuktikan salah dengan kita breakout di atas 18.500 dan konsolidasi di atas area tersebut. Nah, sebelum hal tersebut terjadi, tentunya untuk secara risk and reward, sebenarnya trading lebih prefer untuk mencari peluang untuk short, guys. Oke, kecuali memang kalau kemarin kita ada dikasih peluang untuk long, seperti misalnya ada inverse head and shoulder di sini, atau kemarin kalian ada masuk karena ada bullish consolidation di sini, ya kan? Tapi kalau misalnya untuk mid-termnya dan untuk swing trade, saya rasa untuk sementara short position masih lebih baik gitu, secara risk and reward. Nah, kalau misalnya kita melakukan kedua hal ini, pertama kita breakdown dari trend ini, terlebih lagi kita mampu breakdown dari trendline yang di sini, oke, maka bagi saya, kita kemungkinan besar akan menuju ke sekitaran area low terakhir 15.500, atau kita akan membuat ke lower low baru menuju ke 14.000 sampai 12.000 dolar. Oke, tapi untuk sementara, untuk short term banget, saya masih merasa kita akan mempunyai sedikit ruang ke atas ke 17.300 sampai 400 sebelum pada akhirnya kita kembali terkoreksi, dan dari koreksi tersebut kita baru akan pantau lagi kira-kira apa yang menurut saya gitu ya menjadi next scenario yang probability-nya paling tinggi. Jadi untuk sementara scenario yang kita expect sudah terwujud guys gitu ya, bahwa kita akan break di atas 17.000. Jadi congrats kalau misalnya teman-teman ada sempat mengikuti dan mencari setup di sekitaran area di sini. Harusnya teman-teman udah bisa start untuk taking profit. Dan ya, saya rasa itu aja sih yang perlu saya sampaikan untuk video hari ini guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye bye.